datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang pastinya memberkati kita semua dengan tema nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Firman Tuhan terambil dari Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Dengarkan firman Tuhan ini. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, dan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini intinya saya bacakan buat kita semua di ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sama seperti ketika Nuh bersama keluarganya menanti-nantikan kedatangan aba-aba dari Tuhan, di mana pada saat itu Tuhan mengatakan kepada Nuh supaya dia membuat bahtera untuk dia dan keluarganya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat itu banyak orang yang mengolok-olok Nuh. Bahkan mungkin Nuh sudah mengatakan kepada orang-orang sejamannya untuk juga ikut membuat bahteranya masing-masing. Tetapi tidak ada orang yang mengerti apa yang dikatakan oleh Nuh. Bahkan mereka mengejek dan mengolok Nuh, mengatakan bahwa Nuh melakukan sesuatu yang sia-sia. Orang-orang di zamannya Nuh tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menurunkan air bah, sehingga seluruh umat manusia betul-betul tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali Nuh dan keluarganya. Karena Nuh dan keluarganya adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kedatangannya yang kedua kali akan sama seperti ketika air bah turun ke bumi. Artinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 40, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Mengapa demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena kedatangan Tuhan secara tiba-tiba. Dan dikatakan kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Mengapa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena kedatangan Tuhan secara tiba-tiba. Dan dikatakan juga di firman Tuhan, dikatakan bahwa kedatangan Tuhan sama seperti pencuri yang datang tanpa aba-aba. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan datangnya secara tiba-tiba. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, maka dikatakan di 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita ingat bahwa kedatangan Tuhan datangnya secara tiba-tiba. Orang-orang di zamannya Nuh, ketika air bah itu turun, mereka baru bertobat. Sudah kesempatan sudah berlalu, tidak lagi ada guna. Tapi pada saat Nuh mengingatkan orang-orang di zamannya itu untuk bertobat dan mereka segera bertobat, maka mereka bisa diselamatkan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang di zamannya Nuh tidak percaya kalau mereka belum melihat
Mereka tidak tahu kalau Tuhan juga bisa murka. Bagaimana dengan di zaman kita sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah orang meragukan bahwa Tuhan akan segera datang kedua kali? Sangat disayangkan sekali kalau itu pemikiran ada di antara umat Tuhan. Ayo umat Tuhan, engkau melihat keadaan kesukaran-kesukaran akhir zaman ini. Itu pertanda bahwa kedatangan Tuhan akan segera terwujud. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat yang pertama, kedatangan Tuhan datangnya secara tiba-tiba. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau tahu kedatangan Tuhan datangnya secara tiba-tiba, dikatakan firman Tuhan, berjaga-jagalah. Artinya berjaga-jaga di sini maksudnya adalah bangunlah mesbah doa, seperti Nuh dan keluarganya membangun bahtera. Sudahkah engkau, saudaraku, membangun bahtera doamu? Bahtera berbicara tentang doa. Bangunlah bahtera doa pribadi, bangunlah bahtera doa keluarga. Ajak seisi rumahmu, seperti keluarga Nuh, menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saat-saat sekaranglah kesempatan untuk kita betul-betul berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan datang, hari ini, besok, tahun depan, kapanpun Tuhan datang, Tuhan menemukan kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menemukan bahwa iman ada di hati kita. Tuhan menemukan bahwa Yesus ada di hati kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragukan kedatangan Tuhan. Jangan pernah berubah setia dengan Tuhan. Jadi biarlah engkau tetap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali tanpa memandang waktu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu dan keadaan apapun, tetaplah setia menantikan kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan tidak bisa diubah oleh keadaan, tetapi engkaulah yang mengubah keadaan untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin keadaannya sulit, tetapi tetap engkau berkata engkau cinta Yesus. Saatnya nanti Tuhan akan datang. Ketika dia datang, dia akan mengangkat kita masuk kepada Yerusalem yang baru, kota yang mulia, kota yang indah. Di sanalah kita bersama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau masuk ke Yerusalem yang baru, mari tetaplah setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.